Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali berada di channel Bicara Baik. Kita akan membahas tentang berbagai hal yang menginspirasi tentang kebaikan di Kabupaten Bantaeng. Malam ini kita bersama dengan Kepala Puskesmas Lasepam, Pak Akbar. Dia juga akan memperkenalkan dua inovasi terbaik dari Puskesmas Lasepam. Yang pertama itu Posyandu sore hari dan gerobak manis. Saat ini kita sudah berada dengan Pak Akbar. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih awal bagaimana tentang kita mulai dari Posyandu sore hari. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Posyandu sore hari ini, Kak? Baik. Jadi posyandu sore hari itu pada dasarnya sama dengan posyandu yang lain yang dilaksanakan pada pagi hari. Baik itu kegiatan yang dilakukan di sana seperti penimbangan, imunisasi, pemberian vitamin A dan lain sebagainya. Begitu. Jadi pada dasarnya sama, hanya waktunya saja yang kita berbeda. Pertimbangannya mungkin kenapa pilih sore hari? Ada mungkin pertimbangan lain tertentu? Iya. Jadi kami jelaskan dulu mungkin kalau di Puskesmas Lasepam kebetulan di wilayah kami itu ada beberapa kompleks perumahan. Gitu ya. Jadi ada 3 kompleks perumahan di wilayah kami, yaitu BTN Arakeke, kemudian Puri Taman Lembang dan BTN Lamalaka. Nah, di mana kompleks perumahan ini rata-rata penghuninya itu ASN. Jadi ASN, bahkan kalau di BTN Arakeke, kebetulan saya juga tinggal di sana. Iya. Itu 92% itu ASN di sana. Jadi kalau pagi mereka sunyi. pergi kerja. Bagi yang punya anak bayi atau balita dibawa kantor atau dititip di keluarga atau di neneknya, sehingga sunyi posyandunya kalau dilaksanakan pagi hari. Dan saat sore mereka mau bawa ke posyandu, Iya. posyandunya sudah hampir tutup begitu ya. Ya, biasanya begitu. Jadi dari hal itu kita berinisiatif bersama dengan teman-teman semua di Puskesmas, bagaimana caranya supaya sasaran kita bisa tercover semua. Begitu ya. Iya. Makanya kita sepakat kita coba pindahkan posyandunya ke sore hari. Jadi posyandunya itu sekitar 4:30 sampai selesai. 4:30 sampai jam berapa itu kira-kira? Biasanya sebelum maghrib lah. Gitu ya. Iya. Ini sudah sejak kapan, Kak? Pertama kita coba jalankan ini inovasi itu di pertengahan tahun 2018. Iya. Efeknya yang terjadi setelah inovasi ini diterapkan seperti apa? Efeknya itu kalau yang sebelumnya dilaksanakan pagi hari hanya 2-3 orang mungkin yang hadir di posyandu, yang kebetulan mungkin dia tidak pergi bekerja. Setelah dipindahkannya jadwal posyandunya ke sore hari, alhamdulillah jumlah sasaran kita yang datang itu banyak. Boleh kata hampir semua datang. Hampir semua datang. Iya. Akhirnya anak-anak yang harusnya setiap saat dikontrol jadi terkontrol. Iya, harusnya tiap bulan ditimbang, kemudian jadwal imunisasinya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kak, ada berapa posyandu yang sudah mulai menerapkan ini di bawah naungan Lasepam Puskesmas? Posyandu yang kita pindahkan jadwalnya ke sore hari itu ada 3. Jadi di 3 kompleks perumahan tadi yang saya sebut itu. Gitu ya. Jadi posyandu Butatoa BTN Arakeke, kemudian posyandu Pantai Selatan yang di Puri Taman Lembang dan Melati Pababri di BTN Lamalaka. Pembagian tugasnya itu seperti apa, Kak? Kan ini kan dari pagi tentu pasti ada pelayanan mungkin atau tidak ada? Enggak Ji, tetap ada pelayanan. Tetap ada pelayanan. Ya, kan kalau petugas posyandu ada timnya. Yang pelayanan di puskesmas yang perawatan kan ada. Iya. Jadi dibagi 2 penugasan ini, ada yang pagi, ada yang sore gitu ya. Iya, kan jadwal posyandu tiap hari itu kan kita buat satu posyandu. Jadi sebenarnya enggak mengganggu jika kalau yang pagi. Begitu ya, Kak. Iya. Selain tujuan untuk meramaikan posyandu, apa tujuan lain, Kak, dari posyandu? Tujuan kita sebenarnya bagaimana anak-anak kita bisa terlayani kesehatannya dengan baik. Kita bisa tahu pertumbuhan perkembangan anak kita, apakah
Kan kalau di posyandu kita tiap bulan kita timbang anak-anak, kita ukur tinggi badannya, apakah dia bertambah atau kalau misalnya dia berkurang, nah itu biasanya kita rujuk. Sekarang sudah ada UPT gizi. Kalau ada yang bermasalah gizinya, kita rujuk ke sana. Betul. Iya. Jadi mereka terkontrol setiap saat. Betul. Kan kalau sudah 2-3 bulan tidak naik timbangannya, itu kan sudah jadi pertanyaan, kenapa ini anak? Iya, masalahnya kalau tidak terkontrol ya. Ya, kalau misalnya posyandunya tetap pagi, kan hanya 2-3 orang yang datang. Sore hari mereka bisa datang, akhirnya bisa kita pantau pertumbuhan. Terus Kak, bagaimana respon masyarakat Kak? Kan sejak 2018 sudah Iya. Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik. Buktinya sampai sekarang 2021 masih berjalan. Oh begitu ya Kak? Iya, artinya mereka sangat terbantu dengan hal itu. Kalau pagi mungkin pada saat pagi dia tidak sempat lagi untuk menimbang anaknya, menyimunisasi anaknya, dengan kita pindahkan ke sore hari, mereka punya waktu untuk membawa anaknya ke posyandu. Jadi pelayanannya sampai jelang maghrib gitu? Iya, sampai jelang maghrib. Apa ada rencana sampai malam sekalian? Saya kira kalau malam ya enggak lah. Nanti mengganggu juga mungkin orang yang istirahat ya, karena kan pulang kantor jam 4 mungkin mereka butuh istirahat juga. Iya. Betul. Kak, selain posyandu sore hari, ada lagi nih nama inovasi yang keren dari Lasepang, namanya apa? Gerobak manis. Iya. Gerobak manis ini keren namanya. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Jadi gerobak manis ini singkatannya dari apa? Gerobak manis itu kalau singkatannya gerakan gerakan obat keluarga untuk mengatasi penyakit kronis. Penyakit kronis. Iya. Jadi penyakit kronis di sini yang kita sasar itu kebetulan yang ada di standar pelayanan minimal kesehatan, di standar pelayanan ke-8 dan 9 itu hipertensi dan diabetes mellitus. Oh, ini dua penyakit yang dianggap kronis sesuai standar pelayanannya. Yang ada di standar pelayanan minimal. Iya, jadi diabetes dengan hipertensi. Iya betul. Seperti apa Kak program ini dijalankan? Jadi program Gerobak Manis ini sebenarnya tujuannya untuk mendukung program utama yang sudah ada di Puskesmas, yaitu program penyakit tidak menular dan kesehatan tradisional. Jadi ada kan yang program utama di Puskesmas itu yang penyakit tidak menular, kan ini yang dua termasuk penyakit tidak menular, gula dan hipertensi ini kan penyakit gaya hidup, perilaku. Ini yang mau coba ditekan angkanya dengan gerobak manis. Iya, betul. Ini obat-obatannya bagaimana ceritanya? Katanya dia lebih memilih obat herbal. Iya. Apa? Jadi gerobak manis ini kita utamakan obat-obat tradisional yang ada di sekitar kita yang mudah kita dapat. Jadi seperti misalnya daun kelor atau daun seledri, daun salam atau belimbing, itu kan ada di sekitar kita, gampang diperoleh oleh masyarakat. Berarti masyarakat diajak untuk menanam obat-obatan. Iya, betul. Terus bagaimana cara mengedukasi masyarakat ini? Untuk edukasi jadi begini, saya ceritakan kronologisnya. Jadi awal inovasi ini kita buat, kita lakukan dulu sosialisasi, kita undang tokoh masyarakat, lurah-lurah yang ada di situ di wilayah kami. Kita paparkan ini inovasi tentang gerobak manis ini. Dan alhamdulillah mereka antusias, mereka mau menyiapkan lahan untuk tempat budidaya. Jadi sudah ada warga atau lurah juga yang menyiapkan lahan untuk ditempati untuk budidaya dari ini bibit-bibit tanaman ini. Iya. Itu tanaman apa saja Kak? Tanaman yang kita persiapkan yang sudah kita punya sekarang itu seledri. Kami dapat dari bibitnya dari Ketahanan Pangan. Oh gitu ya. Iya. Kemudian yang banyak di sekeliling kita kan seperti daun kelor banyak, kemudian belimbing, kemudian daun salam, bawang putih kan banyak bisa kita dapat. Ini cara menggunakan ini, mengelola tanaman ini jadi obat diajarkan juga kepada masyarakat. Ada yang namanya asuhan mandiri. Jadi mandiri ya. Awalnya setelah kita dapat
orang-orang yang punya penyakit hipertensi dan diabetes, kita data, kemudian kita kunjungi. Oh, dikunjungi juga Ya, kan? ada kunjungan rumahnya, kita kunjungi, kemudian kita jelaskan. Karena banyak orang sekarang cenderungannya mereka khawatir sebenarnya kalau selalu mengkonsumsi obat kimia. Gitu ya. Nah, kan hipertensi dengan diabetes ini boleh dikata dia harus minum obat seumur hidup. Setiap saat. Setiap saat. Iya. Ketika tensinya naik, dia harus tekan Enggak. kan? Enggak ya? Hipertensi dengan diabetes mellitus itu minum obat setiap hari. Rutin ya kayak. Rutin. Iya. Nah, itu yang mereka kadang khawatir efek samping dari obat konvensional farmasi ini, obat kimia. Obat kimia. Iya. Makanya kita coba tawarkan inovasi ini dengan obat-obat tradisional yang ada. Nah, itu. Berarti kalau ada pasien yang terdeteksi, dia petugas puskesmas akan datang ke rumah warga dan memberikan edukasi tentang edukasi seperti itu. Iya. Tanaman herbal ini ya. Diajak menanam juga gitu ya. Iya. Jadi kan sudah ada 3 ini yang kita persiapkan untuk pembibitan awal. Iya, setelah cukup matang, artinya siap untuk dipanen, itu yang kemudian akan kita bagikan ke sasaran kita yang penderita ini. Terlebih dahulu sebaiknya dia budidayakan juga. Nah, supaya tidak tergantung dengan obat kimia. Tidak tergantung dengan tempat pembibitan yang awal. Supaya dia bisa mengembangkan juga untuk dia konsumsi sendiri. Iya. Kak, sudah ada berapa titik? 3 titik, 1 titik 1 kelurahan. Kan wilayah kami ada 3 kelurahan. Oh, begitu. Kelurahan Leta, Lembang, dan Lamalaka. Ini untuk mengcover per kelurahan atau? Iya, mengcover per kelurahan sebagai tempat pembibitan. Nanti warga ambil di situ kalau sudah. Kalau sudah. Jadi kalau di kelurahan mengembangkan bibit gitu, terus warga datang. Iya, yang membutuhkan. Tidak ada rencana tanaman di pekarangan mereka masing-masing belum? Itulah tujuan selanjutnya. Tujuan di tempat pembibitan awal, nanti mereka bisa ambil bibit di situ untuk mereka kembangkan juga di pekarangan rumahnya. Ini sudah mulai diterapkan juga ya kayak? Iya, sudah kita sudah sosialisasikan, bibit sebagian kita sudah ada, tinggal kita sebar ke 3 titik awal ini yang untuk pembibitan. Bibitnya dari mana saja Kak? Seperti yang saya bilang tadi, bibit untuk seledri kami dapat di kantor ketahanan pangan. Oh gitu ya. Kebetulan ada di sana. Jadi koordinasi dengan lintas. Iya, lintas sektor kita. Kemudian kalau yang bibit yang lain seperti belimbing banyak kita dapat dari masyarakat. Iya. Kak, inspirasi awalnya ini sebenarnya dari mana sih? Apakah karena faktor obat-obatan atau bagaimana kah? Iya, salah satu alasannya kita buat program itu karena itu adanya kekhawatiran dari penderita diabetes ini, hipertensi ini akan efek samping dari obat-obat konvensional yang kimia itu. Iya, mereka takut mungkin nanti ginjal atau apa. Iya, kayak sasarannya ke ginjal ya kalau. Iya, biasanya kalau obat kan konsumsi tiap hari sasarannya ke sana. Membebani ginjal. Betul. Kak, sudah pernah ada kajian tentang karakteristik pengobatan tradisional ya, sehingga program ini Iya. Jadi di tempat kami kan ada juga yang pengelola untuk kesehatan tradisional, yang petugas farmasi. Dia memang tugasnya di situ. Mereka yang tahu soal pengobatan tradisional ini. Jadi ini bukan satu program saja yang jalan ya. Ini kolaborasi program penyakit tidak menular, gitu ya, kemudian ada yang kesehatan tradisional tadi, kemudian promosi kesehatan. Yang promosi kesehatan. Iya, promosi kesehatan dia yang mengedukasi gitu. Betul, ya. Iya. Targetnya seperti apa kira-kira setelah program ini berjalan? Target kita sebenarnya kita kan selalu mengacu ke standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang ada. Di situ kita selalu targetkan untuk bisa mengcover semua sasaran kita yang ada. Begitu ya. Harus 100% kita peroleh untuk standar pelayanan minimal. Nah, salah satunya dengan itu, yang program-program tadi. Ini juga bagian dari yang Posyandu sore hari termasuk tadi ya? Iya. Target minimal itu. Iya, betul. Iya.
Kalau tanaman obat yang tadi dibudidayakan terus dikembangkan, berarti akan ada pembagian bibit juga nanti ke warga. Iya, betul. Jadi setelah ketiga titik yang awal ini sudah cukup umur bibitnya untuk Kembangkan. dipanen dan disebarluaskan, baru kita sebarluaskan ke masyarakat. Tapi untuk sementara ini masih fokus yang dua penyakit itu ya, hipertensi Iya, dengan diabetes. iya. Dan ada Hipertensi rencana dan- pengembangan ke penyakit lain kan? Belum, karena yang sebenarnya yang selalu kita khawatirkan ini yang dua ini, hipertensi dengan diabetes ini, karena ini konsumsi obatnya tiap hari. Oh, begitu Kalau ya, Kak? iya, kalau yang lain belum, karena mungkin kalau penyakit lain ya mungkin berobat setelah sembuh berhenti. Kalau hipertensi dengan diabetes tidak ada kata sembuh, Harus tidak ada kata sembuhnya kalau hipertensi dengan diabetes, hanya terkontrol istilahnya. Terkontrol. Nah, Kalau sejauh ini Kak ada jumlah penyakit penderita jumlah hipertensi di penderita wilayah. hipertensi saya tidak hafal, mungkin yang pengurus yang hafal kalau jumlah Iya, gitu ya, penderitanya. Iya. Setiap saat dikontrol semua. Iya. seperti itu, Kak? Iya. Jadi yang petugas penyakit tidak menular yang bertugas untuk itu. Gitu ya. Mereka biasanya bersama dengan petugas posyandu turun ke posyandu sambil mencari orang-orang yang apa namanya? Yang menderita Iya, yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes. Jadi setiap saat didatangi rumah warga. Iya, kita selalu mencari sasaran secepat mungkin supaya bisa terdeteksi. Jadi setelah itu dikontrol juga ya. Iya. Seperti mirip ini yang di Puskesmas Dampang kemarin, yang apa ya, inovasi tentang itu juga. Apa namanya di sana? Saya lupa Yang namanya. kontrol. Iya. Yang Oh, yang melakukan cek kontrol, cek iya. ya. Cek Iya. tekanan darah. Tekanan darah, ya. Rutin apakah cetar ya. Cetar, betul ya. Iya, iya. Kak, mungkin ini sebelum terakhir, dua inovasi ini harapannya dari Puskesmas Lasepang. Jadi harapan kami kedua inovasi ini, pertama itu berkesinambungan. Itu yang pertama. Ya. Jangan setelah kita luncurkan, kita sosialisasikan, Iya. berjalan 1 tahun terus Berhenti. mati Padahal suri. ini hal baik juga ya. Iya, kita berharap ini berkelanjutan seterusnya, supaya target kita bisa semua tercapai. Kemudian kita berharap juga bahwa masyarakat kesehatannya bisa kita pantau terus, terutama penyakit-penyakit yang tidak menular itu. Kalau penyakit menular sebenarnya bagaimana ya, diobati 1 kali selesai, seperti diare lah misalnya. Kasih obat selesai. Nah, beda dengan yang penyakit kronis itu. Mungkin terakhir nih Kak, sejauh ini sudah ada yang meniru desain ini? Desain kalau posyandu sore hari saya tidak pernah Belum ada ya. dengar sebelumnya. Kalau gerobak manis? Ya, kalau yang penyakit tidak menular biasanya mungkin hanya beda-beda nama mungkin. Oh, gitu ya, kayaknya. Kalau tujuannya sama. Iya. Jadi ada harapan kalian ikut lomba di Mendagri atau belum? Insya Allah nanti kita baru-baru yang ikut lomba inovasi kami agak terlambat memasukkan Oh, yang proposalnya. proposal ini? Iya. Yang apa ya? Yang Sinovac itu. Iya. Oh. Posyandu kan itu sudah berjalan dari tahun 2018 pertengahan. Itu sudah memenuhi syarat barangkali. Kalau yang gerobak manis kan baru kita tahun ini mulai. Semoga tahun depan sudah bisa ikut. Siap, insya Allah. Oke, itulah tadi bincang dengan Pak Akbar. Terima kasih kesempatannya Kak. Terima kasih. Inilah bincang dengan Kepala Puskesmas Lasepang, Pak Akbar. Semoga kisah dari Pak Akbar ini memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk kita tebarkan di Kabupaten Banteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.